Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusan Aisyah Firvita Indraswari dengan NIM AIR 010. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan terkait dengan tugas resume artikel Citra Digital dengan KIPEX dengan paper penelitian yang saya temukan berjudulkan Automatic Detection of Teeth and Dental Treatment Patterns on Dental Panoramic Radio Curves Using Deep Neural Networks. Untuk latar belakangnya sendiri, penelitian itu berangkat dari kebutuhan mendesak dalam proses identifikasi korban bencana atau Disaster Victim Identification DVI, terutama ketika jumlah korban sangat besar dan penyelesaian harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat. Dalam praktik forensik modern, terdapat tiga identifikasi primer yang diakui oleh Interpol, yaitu sidik jari, DNA, dan juga gigi. Nah, di antara ketiga metode tersebut tuh, gigi itu memiliki keunggulan karena strukturnya yang kuat, sering dokumentasi sepanjang hidup seseorang, dan pola perawatannya itu sangat bervariasi serta unik antara satu individu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, proses identifikasi menggunakan citra DPR secara manual masih membutuhkan tenaga dan waktu yang sangat besar, terutama jika jumlah kandidat identitas mencapai ribuan. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa teknologi AI sudah mulai digunakan untuk mendeteksi gigi atau mengidentifikasi restorasi tertentu. Nah, tetapi masih bersifat parsial dan belum ada yang sistem yang benar-benar menyeluruh dalam mendeteksi gigi, nomor gigi, serta seluruh jenis pola perawatan dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, penelitian itu bertujuan untuk membangun sebuah model deep learning yang mampu mengenali empat kategori utama, yaitu gigi natural, prostesis, saluran akar yang telah dirawat, dan juga implan, serta mengidentifikasi nomor gigi secara otomatis. Untuk dataset yang sendiri, sebanyak 1.638 citra DPR dipilih secara acak dan ditinjau kembali secara retrospektif setelah dipilih terlebih dahulu. Dihilangkan identitasnya dari sistem Picture Archiving and Communication System atau PACS di Seoul National University Dental Hospital. Citra radiografi dari setiap pasien itu diperoleh menggunakan alat radiografi panoramik AP100, Imaging Instrumentarium Tusula Finlandia, dan Ray Scan Alpha V dari Ray Kyunggi Korea. Pengumpulan DPR sendiri itu dilakukan dari Januari tahun 2000 hingga November 2020 untuk keperluan perawatan atau diagnosis gigi. Rentang usia subjek penelitian sendiri itu berada di antara 20 hingga 49 tahun. Nah, penomoran giginya itu dilakukan berdasarkan sistem World Dental Federation dan anotasi dibedakan dengan warna untuk memisahkan kategori-kategori per perawatannya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh datasetnya dipetakan untuk per setiap kategorinya masing-masing dan juga nomor ring seperti kalau ini yellow lost natural teeth, lime green prosthesis, purple teeth, canal blues, implant. Nah, ini kemudian adalah numbering system dari World Dental Federation-nya, link putih ini. Untuk alur penelitiannya sendiri, setelah dari gambarnya di panoramic radiograph in PACS, itu kemudian diolah menjadi deep neural network, di mana nanti itu dijadikan warna per kategorinya, seperti warna biru untuk natural teeth and numbering, hijau untuk prosthesis, merah untuk threaded root canals, oranye atau kuning itu untuk implants. Untuk analisis depan patterns-nya juga. Nah, untuk model deep learning-nya sendiri yang dipakai adalah Efficient D3, sebuah arsitektur deteksi objek modern yang menggabungkan Efficient Net sebagai backbone dan Bidirectional Feature Pyramid Network BFPN untuk menggabungkan fitur dari berbagai level resolusi. Modelnya ini sendiri dilatih, kemudian dikonfigurasi khusus termasuk learning rate yang kecil menggunakan Adam Optimizer, batch size yang kecil, dan juga augmentasi data yang mencakup flipping, manipulasi brightness, blur, dan normalisasi kontras. Semua langkah ini tuh dirancang agar model mampu memahami variasi citra DPR secara optimal. Ini untuk training menggunakan training validation test untuk tiap kategorinya sejumlah segini untuk tiap datasetnya dan tiap data gambarnya. Kemudian setelah dilakukan proses pelatihan, performa model tour kemudian dievaluasi menggunakan average precision atau AP dan average recall AR dengan ambang IAU 0,5 dan 0,75. Hasilnya sendiri menunjukkan performa yang sangat baik, terutama pada kategori gigi natural dan implan, dengan AP mencapai 99,1% pada gigi natural dan 96,8% pada yang implan. Recallnya untuk keduanya itu juga sangat tinggi, yaitu 99,6% dan 98,1%.
Namun sementara itu deteksi prostesis dan saluran akar itu menunjukkan performa yang lebih rendah, masing-masing itu sekitar 80% untuk IP-nya. Hal ini tuh disebabkan tapi karena tingginya variasi bentuk dan jenis bahan dari prostesisnya sendiri, diserta komposit resin yang radiopasitasnya itu rendah sehingga sulit terlihat terjelas pada TPA. Berikut merupakan average precision dan average recall dari masing-masing kategori sebagai berikut. Nah, ini kemudian untuk hasilnya dari per, perbagian warnanya sudah berhasil dikategorikan sesuai dengan warnanya. Kemudian ini ada hasil dari contoh yang dari prostesis. Misal ini berhasil di sebesar 60%, yang ini prostesis sebesar 97%. Yang ini tuh untuk thread root canals, yang ini diidentifikasi. Kemudian ini result dari yang implannya bisa dilihat di sini 99% dan 96%. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri, itu masih memiliki keterbatasan seperti anotasi yang dilakukan oleh satu radiolog sehingga tidak dapat menilai variabilitas antara penilainya, serta kebutuhan untuk memperbanyak data, terutama kategori yang masih sulit dideteksi. Nah, namun penelitian ini tuh berhasil menunjukkan bahwa deep learning, khususnya efisien D3, mampu mendeteksi nomor gigi serta berbagai pola perawatan gigi dengan akurasi yang tinggi. Penelitian ini tuh membuka peluang untuk otomatisasi penuh proses DVI berbasis radiografi gigi yang pada akhirnya itu dapat menghemat waktu, tenaga, dan meningkatkan efisiensi identifikasi pada kondisi-kondisi yang kritis. Penelitinya juga yakin bahwa dengan penambahan data, perbaikan metode augmentasi, serta pembagian kategori prostesis menjadi lebih spesifik, itu bisa menjadikan performa modelnya tuh meningkat secara substansial. Berikut merupakan link dari sumber artikel yang saya gunakan. Kemudian berikut merupakan hasil dari eksplorasi KeyPax. Nah, di mana ini merupakan KeyPax. Namun untuk sebelumnya, dataset yang akan saya coba contohkan menggunakan adalah dataset dari Kaggle, karena dataset dari paper yang saya gunakan tadi itu tidak publik, didapatkannya dari Dental Hospital SNU Seoul National University, sehingga tidak bisa digunakan secara publik. Sehingga saya mencari yang kurang lebihnya mirip untuk mendeteksi gigi. Eh, Berikut merupakan hasil dari apa yang sudah saya ekspor di Kipex. Pertama bisa melakukan import di sebelah sini. Kemudian ini merupakan tampilan untuk di image creation-nya. Kemudian di sini bisa pilih file. Nah, ini adalah pilih file yang karena sudah saya pernah klik dan coba sebelumnya. Di sini ini untuk dari yang Kaggle-nya, Teach Segmentation PNG, di mana di kom ini itu menerima support dari gambar JPG, JPEG, BMP, TIFF, dan TIFF ini saja. Jadi selain ini tuh tidak support dan tidak bisa. Sehingga menggunakan gambar yang dari IMG ini, kemudian misalnya contoh salah satu gambar yang ini, kemudian lakukan klik open. Nah, ini merupakan gambar dari giginya, di mana digeser untuk kursornya bisa menambahkan brightness maupun digelapkan juga untuk saturasinya. Kurang lebih sama untuk set filternya di sini. Ada set back to origin. Ini di sharpen, edge enhance, ada soften, softenless, blur, lace, dan set back to origin lagi. Kemudian ini ada mirror vertically untuk ubah gambarnya secara mirror vertikal. Ini untuk yang horizontal, kiri. Ini ada rotasi ke arah sini. Kemudian ini untuk rotasi ke arah yang sebaliknya juga. Kurang lebihnya seperti itu untuk hasil dari eksplorasi Kipex yang telah saya coba. Ini biasanya ada dari pasiennya disampaikan date of birth dan date-nya.
Sekian terima kasih presentasi dari saya terkait dengan resuming paper KIPEX dan juga eksplorasi dari KIPEX itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila apabila terdapat kesalahan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.